Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Jadi misalkannya ada suatu permasalahan. Ada seorang itu sedang berwudu, atau dia mandi, atau dia itu mencuci akan pakaian di kali. Lalu ketika dia berwudu, mandi atau mencuci pakaian, maka lewatlah kotorannya, baik kotoran manusia maupun kotoran binatang. Nah, ketika itu kotoran melewati dirinya, ya misalkannya contohnya lah kita ambil dia lagi wudu. Ya, dia lagi wudu, apakah dia harus menjauh dari kotoran tersebut atau dia lanjutin wudunya? Ya, karena ini berkaitan tentang sah atau tidak sah wudunya, wudu orang tersebut, karena menggunakan air yang terdapat kotoran. Atau misalkannya kalau dia lagi mandi, berarti berkaitan tentang sah atau tidaknya mandinya itu. Kalau misalkannya dia mencuci pakaian, itu berkaitan tentang apakah pakaiannya itu jadi suci atau pakaiannya itu tetap najis. Nah, jawabannya itu kita dapatkan di dalam kitab Al-Majmu'. Ya, kitab Al-Majmu' juz pertama, ya, kitab yang mana di situ menjelaskan tentang fikih Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, fikih Syafi'i, yang mana kitab Majmu' ini dijelaskan bahwasannya ada teks wa ammal mas'alatu saniyah, dan adapun terkait masalah yang kedua, wahia idza kanal ma'u aksara min qullataini. Kalau misalkannya ada air itu lebih dari 2 kulah. Jadi 2 kulah itu setara dengan kurang lebihnya 217 liter. Ya, karena sungai itu lebih daripada 217 liter, maka misalkannya kita ngambil contoh dari situ, ya. Ini air misalkannya lebih dari 2 kulah, atau airnya itu lebih daripada 217 liter. Wa fihi najasatun jamidah, dan di situ di air tersebut ada najis yang keras. Ya, bukan najis yang cair ini najisnya yang keras, yang bentuknya itu najisnya padat, jamidah. Faqad dzakara wajhaini, maka di permasalahan ini itu ada 2 cara, ada 2 jalan atau ada 2 pendapat. As-sahih minhuma, adapun pendapat yang mendekati akan kesohihan atau pendapat yang unggul dari pendapat yang 2 itu, yang pertama nih, pendapat yang sahih itu mengatakan bahwasanya annahu la yajibu at-taba'udu. Nah, ketika seseorang misalkannya sedang berwudu, ya, atau mandi atau mencuci pakaian di air yang lebih dari 2 kulah atau misalkannya di sungai, ya, maka dia itu pendapat yang pertama, ya, pendapat pertama mengatakan maka dia itu tidak wajib untuk menjauh daripada kotoran tersebut. Jadi wudunya lanjutin aja, mandinya lanjutin aja misalkannya, atau mencuci pakaiannya lanjutin aja. Bal tajuzu at-taharatu min haitsu syaa, tetapi dia itu boleh untuk bersuci min haitsu syaa, di mana saja yang dia mau. Dalam arti apa? Dalam arti bahwasanya toharohnya, ya, bersucinya, baik itu wudu, mandi ataupun mencuci pakaian misalkannya, itu sah, tidak memengaruhi akan kesahan daripada toharohnya itu atau bersucinya itu. Yaitu pendapat yang pertama. Jadi nggak usah ngejauh dari kotoran tersebut, lanjutin aja wudunya. Terus pendapat yang kedua mengatakan asani yajibu at-taba'udu. Pendapat yang kedua ini mengatakan wajib untuk menjauh daripada anin najasati, dari kotoran tersebut, dari najis tersebut, biqadri qullataini, dengan ukuran 2 kulah. Ya, dengan ukuran 2 kulah tadi sudah dijelaskan bahwasanya 2 kulah itu sama dengan seperti 217 liter kurang lebihnya.
Jadi misalkannya ada air, ada kotoran lewat di depan dirinya, jadi dia harus menjauh tuh seukuran 2 kulah. Jadi nggak boleh dekat banget sama si kotoran tersebut. Berarti kalau misalkannya pendapat kedua ini, dia dekat sama kotoran tersebut, maka wudhunya tidak sah, mandinya tidak sah, dan juga mencuci pakaiannya itu tetap menjadi najis pakaiannya itu. Jadi harus menjauh dari ukuran 2 kulah air itu. Ya kita perkiraan kita aja ya bagaimana ukuran 2 kulah itu atau 217 liter. Nah, wahadzal khilaf masyhurun fi thoriqaini. Dan perbedaan pendapat ini itu populer fi thoriqaini di dalam 2 cara, 2 metode. Lakin al-Iraqiyun wal Baghawi hakauhu kama hakahu al-musannif. Tetapi imam-imam Iraqi dan Imam Baghawi, mereka menghikayatkan sebagaimana yang musannif atau pengarang kitab Muhadzab ini menghikayatkan, yang mana musannif mengatakan ila anqal, sampai beliau mengatakan wa amma idza qulna la yushtaratu tabaudu. Nah, adapun ketika kita mengatakan, ya musannif ini maksudnya ketika musannif ini mengatakan la yushtaratu at-tabaudu, jadi tidak disyaratkan untuk menjauh dari najis tersebut. Falahu, maka bagi orang yang sedang bersuci, baik berwudu atau mandi, ya baik mandi wajib atau mandi sunnah, atau mencuci pakaian, ayatatoharo min ayyi maudi'in sya'a minhu. Maka bagi dia itu setelah mau bersuci di mana saja tempat yang dia mau dari air itu. Jadi nggak usah menjauh dari kotoran tersebut. Jadi misalkannya kalau kita wudhu nih, kita wudhu terus ada kotoran lewat, jadi kita tetap aja lanjutin akan wudhunya, dan wudhunya itu sah, jadi tidak sampai si wudhunya itu jadi tidak sah, jadi wudhunya itu tetap sah walaupun ada kotoran yang melewati akan dirinya. Nah, ada 2 pendapat ini, mana yang benar? Semuanya pendapat itu benar, tergantung kita mau ngambil yang mana. Mau ngambil pendapat yang pertama, ya karena kita misalkannya terdesak nih, nggak bisa menjauh, ya misalkannya kayak tempatnya sempit, nggak ada tempat lagi buat kita mengambil air buat bersuci itu, nah maka kita boleh mengambil akan pendapat yang pertama. Tapi kalau misalkannya kita tujuannya itu untuk ihtiyat atau kita itu tujuannya untuk berhati-hati, maka boleh kita mengambil akan pendapat yang kedua. Jadi kita misalkannya kita lagi wudhu, datang nih lewat kotoran misalkannya, terus di situ kita kehati-hatian aja, ya takutnya wudhu kita nggak sah atau lain sebagainya, maka di situ kita boleh wajib untuk menjauh, ya bukan boleh saja, tapi ini wajib menurut pendapat yang kedua, menjauh daripada kotoran tersebut, si najis itu, dengan ukuran 2 kulah. Kalau misalkannya dia itu masih bisa pindah, kalau misalkannya nggak bisa pindah kayak tempatnya sempit, maka boleh dia menggunakan akan pendapat yang pertama. Jadi tidak wajib untuk menjauh daripada kotoran tersebut. Boleh dia untuk bersuci di mana saja dia mau, tempat mana saja yang dia hendaki. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, tidak harus menjauh daripada kotoran tersebut ketika kita sedang bersuci. Karena air yang lebih dari 2 kulah atau 217 liter kurang lebihnya, itu hukumnya tetap suci selama si air itu tidak berubah. Jadi kalau misalkannya berubah, maka air yang 2 kulah tersebut, lebih dari 2 kulah, maka itu airnya menjadi najis, ya. Ingat, najisnya ini, kotorannya ini, yang jadi permasalahan di sini adalah kotoran yang keras, ya, kotoran yang kaku, bukan kotoran yang lembek, apalagi kotoran yang cair. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti.